Bagaimana teman-teman, setuju nggak kalau misalnya kita ganti Terios ini ganti ke Atto One, sekaligus kita mengubah nih kita yang selama ini menggunakan mobil bensin beralih ke mobil listrik. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Jadi teman-teman, beberapa hari yang lalu kita ke BYD ya untuk melihat sekaligus test drive BYD Atto One yang menarik perhatian teman-teman. Jujur mobil ini sangat-sangat menarik perhatian kami. Dengan harganya di bawah 200 juta ya. Untuk OTR Jakarta itu hanya di 199 juta. Untuk di harga segitu teman-teman, fitur-fitur yang ada di BYD Atto One itu sangat menarik perhatian. Hingga kami ini membandingkan bagaimana kalau misalnya kita ganti dari Terios menggunakan Atto One, itu kira-kira worth it gak ya dengan beberapa fitur yang digunakan oleh Atto One dengan harganya yang 200 juta, sedangkan Terios ini di 300 juta, teman-teman. Kira-kira kita ganti ke BYD Atto One itu bagaimana ya? Apakah worth it? Apakah enggak? Nah, sekarang kita akan bahas itu. Oke, teman-teman. Jadi kalau untuk Atto One itu ada dua tipe. Yang pertama itu tipe Dynamic dan yang kedua itu ada tipenya Premium ya. Tipe Dynamic itu bisa menempuh jarak 300 km. Itu pengukuran NEDC ya. Sedangkan untuk yang Dynamic itu bisa menempuh jarak di 380 km. Nah, itu emang berbeda ya pada saat kita melakukan pengetesan secara langsung, nantinya pasti ada selisih lah. Kita sempat kepikiran nih waktu kita test drive di BYD, bagaimana kalau misalnya kita tuker nih mobil ya, Daihatsu Terios, kita ganti ke Atto One. Karena apa? Karena Daihatsu Terios yang kita gunakan ini, teman-teman, belum pernah kita bawa keluar kota. Atau mobil ini hanya di dalam perkotaan. Kita juga belum ada keperluan untuk keluar kota ya, teman-teman. Kita dulu ngambilnya ini, kita berpikir bahwa nanti kita keluar kota nih lebih enak nih, 3 baris. Tapi padahal 3 barisnya ini sangat jarang digunakan, teman-teman. Meskipun itu keluarga juga jarang kalau mau buka di baris ketiganya ini. Jarang banget, teman-teman ya. Karena apa? Karena untuk kebutuhan 7 orang masuk ke sini juga sangat jarang. Sedangkan kami sekeluarga, kami baru beranggotakan 4 orang, teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk menggunakan mobil yang 7-seater itu belum gimana ya, belum terlalu membutuhkan untuk sekarang ini ya. Mungkin nggak tahu ke depannya nanti, teman-teman. Jadi kita kepikiran bagaimana sih kalau misalnya kita ganti aja nih Terios ke BYD Atto One. Karena desainnya, teman-teman, jujur ya, desain dari Atto One itu sangat menarik, teman-teman, bagi kami. Ini juga kan mobil bensin nih. Nanti kita juga jelaskan pengeluarannya berapa, terus kita bandingkan dengan Atto One, teman-teman. Kenapa kita berencana kalau misalnya ganti gimana ya? Apa sih jadi pertimbangannya? Nah, yang pertama jadi pertimbangan kami, teman-teman ya. Kita lihat juga dari fitur-fitur yang ada di BYD Atto One, teman-teman. Fitur yang pertama itu untuk tipe yang termahalnya ya, di angka 200 jutaan, berapa? 235 atau 245 ya. Itu sebanding lah ya dengan Terios yang tipe tingginya. Ini Terios Air Custom harganya 330 juta untuk OTR Palembang ya. Mungkin di Jakarta ini masih di 311 jutaan. Yang pertama, teman-teman, dari sisi fitur ya, fitur dari Atto One itu sudah melebihi dari Terios yang kami punya, teman-teman. Di antaranya ini salah satunya ya, ini salah satunya yang pertama, yaitu pengaturan jok kursi, teman-teman. Pengaturan jok kursi, teman-teman, memang di Terios kalau tipe ini ya baru bisa diatur up dan down. Sedangkan tipe-tipe yang di bawahnya seperti tipe X itu hanya bisa reclining dan sliding atau maju mundur dan direbahin kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan di Atto One tipe termahalnya dengan harga 200 jutaan lebih dikit, dia sudah menggunakan pengaturan elektrik, teman-teman. Pengaturan kursi elektrik. Sedangkan Terios ini bisa teman-teman lihat nih, dia masih menggunakan pengaturan manual ya. Emang sih dia sudah bisa head adjuster ya, tapi kalau dibandingkan dengan Atto One yang harganya hanya 200 jutaan lebih dikit, itu yang pertama udah kalah nih, teman-teman, fitur Terios ini, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman, untuk fitur yang kedua yang ada di Atto One ya, itu adalah pengaturan dari setir. Di Atto One Dynamic itu sudah bisa tilt dan teleskopik. Sedangkan di Terios, bahkan tipe Air Custom, tipe tertingginya, ini hanya bisa tilt saja nih. Hanya bisa tilt, teman-teman. Sedangkan untuk mendapatkan posisi duduk yang ergonomis, kita kalau bisa itu setirnya yang sudah bisa tilt dan teleskopik. Nah, bukan hanya itu, teman-teman ya. Ada fitur yang ketiga yang dimana Terios nggak punya, yaitu cruise control. Di Atto One itu ada cruise control di bagian sini, teman-teman. Jadi pada saat kita melewati jalan tol yang terkadang misalnya sepi atau treknya lurus saja, itu bisa menggunakan fitur cruise control tersebut, teman-teman. Dimana kita mungkin lebih santai ya dalam mengemudi, karena mobilnya bisa berjalan kita atur nih.
pada kecepatan 20 km per jam, 30 km per jam, 40, 50 dan seterusnya. Nah, sedangkan di Terios ini belum ada teman-teman ya. Jadi untuk kecanggihan pun Terios di sini juga kalah ya. Oke, sekarang perbandingan nomor 4 teman-teman ya. Dimana itu adalah di Atto One sudah ada fitur automatic headlamp. Fitur itu juga sebenarnya ada di Terios. Akan tetapi itu hanya juga di tipe tertinggi ya, tipe tertinggi ataupun di tipe R kalau nggak salah itu udah dapat juga. Nah, jadi untuk automatic headlamp teman-teman di Terios itu ada, sedangkan di Atto One itu juga ada fitur automatic headlamp. Tapi teman-teman ada beberapa isu ya di beberapa grupnya itu saya lihat automatic headlamp dari Atto One itu terlalu sensitif. Pada saat melewatin agak redup sedikit ya, dia langsung nyala teman-teman. Sedangkan ini kalau menurut saya di Terios ini ya teman-teman, untuk automatic headlampnya itu sensornya itu bagus teman-teman. Pada saat kita ngelewatin pohon-pohon kayak gitu ya, pohon-pohon kayak gitu, dia masih nggak nyala karena sensornya mendeteksi itu belum gelap banget. Tapi pada saat masukin terowongan yang panjang, dia baru nyala. Kalau menurut saya untuk sensornya, sensor di Terios ini untuk sensor auto headlampnya itu bagus teman-teman. Nggak tahu kalau di Atto One kenapa banyak yang mengeluh terlalu sensitif untuk fitur tersebut. Nah, fitur yang kelima teman-teman ya, di Atto One itu juga sudah ada wireless charger teman-teman ya, atau pengecasan secara tanpa kabel. Nah, di Terios juga itu ada teman-teman ya, di sini tempatnya di bawah sini. Akan tetapi kita sebagai user dari Terios ini sedikit komplain ya kalau kita bilang ya, karena posisinya pada saat kita menyetir pasti ini agak susah nih teman-teman ya. Terus kita juga buka di sini nih, agak sedikit posisinya ini kalau menurut saya kenapa nggak terbuka. Terus posisinya kalau bisa kan di sini aja, ini kan sebenarnya ada tempat kosong yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai wireless charger teman-teman. Kalau di Atto One itu kan posisinya di sini ya, di tengah-tengah konsol seperti ini. Kalau kita nilai itu posisinya pas banget teman-teman, posisinya di sini. Terus juga dia agak miring ke dalam seperti ini. Jadi untuk jatuh ke depan itu pada saat pengiriman itu bisa dijaga dengan posisinya yang seperti sudah disesuaikan seperti itu. Nah, jadi teman-teman untuk fitur wireless chargernya pun penempatannya lebih baik dibandingkan yang ada di Terios ini teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman nomor 6 itu fitur di Atto One ada yang namanya NFC Digital Key. Jadi di Atto One itu ada di kaca spion yang bisa lock dan unlock pintu, hanya menempelkan sebuah kartu yang dinamakan dengan NFC Digital Key. Kalau menurut saya itu fitur yang cukup canggih ya teman-teman ya, dimana fitur itu hanya digunakan di mungkin di luar ya. Kalau di Indonesia mungkin baru di BYD ya kali ya, koreksi ya, misalnya ada merek-merek lain yang sudah menggunakan teknologi tersebut. Jadi kalau menurut saya itu juga menunjang kepraktisan ya, ketika kita tidak membawa keyless, sedangkan kita membawa kartu di dompet ya, misalnya kita simpan di dompet, oh kita bisa nih kita tempelin aja. Terus juga teman-teman, bukan hanya NFC Digital Key yang dari kartu. Kalau misalnya handphone atau smartphone kita udah terinstall di aplikasi yang BYD sudah sinkronisasikan, teman-teman, yang ada aplikasinya BYD, handphone kita pun bisa me-unlock mobil tersebut hanya dengan menempelkan handphone kita di kaca spion yang ada sensor NFC-nya, teman-teman. Nah, tahu nggak teman-teman ya, fitur selanjutnya, teman-teman, itu di BYD Atto One itu sudah ada TPMS atau Tire Pressure Monitoring System, teman-teman, yang memonitoring kondisi atau tekanan ban pada mobil kita. Nah, sedangkan di Terios pun itu belum ada teman-teman. Sedangkan di Atto One itu sudah ada di MID-nya. Di Terios pun bisa sebenarnya untuk memasang dari TPMS. Akan tetapi itu aftermarket teman-teman. Dan aftermarket kurang gimana ya, kurang pas. Kalau misalnya kita mau pasang TPMS aftermarket, kadang baterainya cepat habis, 3 bulan habis ya, isu-isunya yang seperti itu. Terus juga kita harus menanamkan sensor yang berada di velgnya teman-teman. Itu yang menjadi kerepotan kita tersendiri. Sedangkan kalau di Atto One sudah bawaannya ya minimal mobilnya udah disesuaikan atau velgnya udah disesuaikan ya untuk menggunakan fitur tersebut. Untuk yang ke-8, BYD Atto One yang tipe termahalnya sudah ada disediakan 6 buah airbag. Mobil 200 jutaan lebih dikit sudah ada airbag 6 buah. Itu sama dengan Terios tipe tinggi, tipe Air Custom. Ini teman-teman juga sudah ada 6 airbag nih. Di sini ya. Curtain airbagnya di sini ada, di belakang, depan, sama di kursi. Jadi totalnya ada
6 airbag. Sedangkan untuk Terios tipe R saja yang bukan R custom, itu airbagnya cuma 2 loh teman-teman. Baru di tipe R custom ini yang menggunakan 6 airbag. Dan juga Toyota Rush. Toyota Rush juga sudah menggunakan 6 airbag di harga 300 jutaan. Sedangkan Atto One di harga 200 jutaan sudah ada 6 airbag. Nah, yang jadi membagongkan lagi teman-teman ya, itu BYD Atto One tipe Dynamic atau tipe yang murahnya ya. Tipe yang murahnya itu sudah disediakan 4 buah airbag loh. Sedangkan kalau misalnya LCGC seperti Calya, Sigra, Brio itu hanya ada 2 airbagnya teman-teman. Harganya di 200 jutaan juga tuh. Jadi kalau untuk sisi airbag ya, itu Atto One bisa mengungguli LCGC bahkan di selevel Terios seperti ini. Nah, yang ke-9 teman-teman ya, ini yang buat kita agak aduh, ini gimana sih? Ini kan mobilnya 300 jutaan. Terus juga kelasnya ya, untuk kelasnya ini kan di atasnya dari BYD Atto One tuh. Untuk head unitnya pun kita minder teman-teman ya. Di BYD Atto One itu sudah menggunakan head unit sebesar 10 inci. Sedangkan di Terios ini teman-teman bisa dilihat nih. Ini kalau nggak 8, ini berapa ya? 8 mungkin ya. Nggak sampai 10 inci teman-teman. Memang sih ini sudah ada fitur Apple CarPlay, Android Auto. Tapi kan kalau misalnya lebih besar itu kan lebih bagus. Karena kan ini untuk menekan biaya agar nggak lebih mahal lagi. Tapi kalau mau dibandingkan dengan fitur-fitur yang ada di Atto One, ya kita mungkin terkadang agak sedikit, waduh, fiturnya kalah canggih nih bos kita nih bos. Di Terios, tipe tertinggi pun 300 jutaan, itu rem belakangnya masih tromol teman-teman. Sedangkan di Atto One, dia sudah cakram depan belakang teman-teman. Nah ini yang menjadi salah satu fitur keselamatan yang diutamakan juga nih berarti ya oleh BYD. Sehingga kalau saya lihat ini kok kita ini dengan mesin yang lebih besar ya, dengan power yang lebih besar, kita kan 104 PS, sedangkan Atto One itu nggak nyampe di 100 PS teman-teman untuk powernya, tapi dia sudah menggunakan cakram double, cakram belakang teman-teman. Sedangkan kita tenaga yang lebih besar itu masih diberi pengiriman tromol. Lah itu gimana ya? Nah fitur selanjutnya yang ada di Atto One Dynamic ya teman-teman ya, itu sudah ada fitur auto down dan juga auto up untuk power window-nya nih. Di Terios juga ada sebenarnya teman-teman. Nih, seperti ini. Auto up dan juga auto down. Kita balik lagi membandingkan harga ya. Dengan harga segitu, dia juga sudah dapat fitur ini, teman-teman. Tapi di LCGC, dulu saya menggunakan Daihatsu Sigra itu belum ada auto down atau auto up, teman-teman. Dia itu nggak bisa naik nih, nggak bisa auto up berarti. Dia nggak bisa auto up, hanya bisa auto down, teman-teman. Koreksi ya jika salah. Atto One pun bisa menyasar ke target-target LCGC. Dia juga bisa, waduh, ini pesaing berat nih untuk LCGC. Tapi dibalik semua kelebihan yang ada di fitur-fitur Atto One, itu ada beberapa fitur yang tidak dimiliki oleh Atto One teman-teman, yang ada di Terios ini. Yang pertama itu adalah kamera 360. Jadi di Atto One itu nggak ada kamera 360. Ya, dia hanya menggunakan kamera belakang saja teman-teman. Sedangkan di Terios ini dia sudah menggunakan kamera 360 nih. Ini kameranya satu ya di bawah sini. Terus di kaca spion ini dimana Atto One nggak ada nih. Jadi jangan sombong juga ya. Kalau di Atto One itu fitur-fiturnya banyak, tapi ini salah satu fitur yang nggak ada nih. Di belakang sini juga sudah ada kamera 360-nya. Nah, itu kelebihan dari Terios dibandingkan dengan Atto One tadi, teman-teman. Selain itu, untuk di Atto One yang masuk ke Indonesia juga belum retract spion, teman-teman. Jadi kaca spionnya nggak bisa dilipat dari dalam ya. Dari dalam nggak bisa dilipat, dia masih harus menekuk. Misalnya pas waktu ngelewatin jalan yang sempit, jalan yang kecil ya, dia harus ngelipet tangan kita keluar ya untuk ngelipetnya. Kalau misalnya sedang berpapasan dengan mobil-mobil lain. Tapi kalau di Terios, nih kita bisa nih lipat. Tuh. Meskipun pada saat kita ngelok, dia nggak langsung ngelipet ya, itu adanya di Toyota Rush. Kira-kira itulah teman-teman yang jadi pikiran kita, yang jadi pertimbangan kita. Bagaimana sih kalau misalnya Terios ini kita ganti ke Atto One saja? Itu sudah kita, oh ini kelebihan Atto One ini, udah kita tulis ya. Terus juga kekurangannya Atto One nggak ada ini nih, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah itulah yang menjadi pertimbangan kita kalau misalnya kita ganti ke EV beralih ke Atto One dari Terios ini, bagaimana ya kira-kira ya? Bagaimana teman-teman, setuju nggak kalau misalnya kita ganti Terios ini ganti ke Atto One sekaligus kita mengubah nih, kita yang selama ini menggunakan mobil bensin beralih ke mobil listrik?